Sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk beribadah hari ini? Kakak harap sudah siap semua ya. Sudah siapkan Alkitabnya, sudah duduk manis. Yuk kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada hari Minggu kali ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa bersekolah minggu Tuhan, walaupun kami masih di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga memberkati sekolah minggu kami, ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya puji Tuhan, amin. Amin. Nah adik-adik, yuk kita angkat lagu pujian yang satu ini ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Pasti udah tahu semuanya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kori haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kori haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Nah, kita sudah bernyanyi, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami sudah bisa dan sudah masih Tuhan berikan kesempatan untuk bisa bernyanyi memuji muliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, buka mata hati dan pikiran kami Bapa, supaya kami dapat duduk tenang dan konsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu hari ini, dan kami mendapatkan pesan dari Tuhan dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga Tuhan Yesus semakin sayang sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Amin adik-adik. Kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 18. Ayo, 1 Raja-Raja itu kitab perjanjian lama atau baru adik-adik? Hah? Perjanjian baru? Bukan ya. Semua orang Abraham pasti tahu kalau raja-raja itu di perjanjian lama. Semua orang Abraham tuh pinter-pinter deh. Hebat. 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 39. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat semuanya? Kau hitung sampai 5. 1 2 3 4 5. Kita baca sama-sama ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 39. 3, 2, 1. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong jembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel,
Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkau Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Amin. Cerita firman Tuhan hari ini menceritakan tentang kekesalan Nabi Elia saat berada di Gunung Karmel. Saat itu bangsa Israel itu mau berpaling dari Tuhan Yesus. Dan ketika itu Nabi Elia melakukan seperti yang diceritakan tadi. Dia akhirnya berdoa kepada Tuhan, dan ketika itu kejadian itu pun terjadi. Kejadian yang sangat menakjubkan yang tadi kita baca. Dan akhirnya bangsa Israel pun kembali lagi ke Tuhan, menyembah Tuhan kembali dan bertobat. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini temanya adalah doa caraku berkomunikasi dengan Tuhan. Lagi-lagi kita diingatkan tentang berdoa. Siapa di sini yang malas berdoa? Tentunya tidak ada ya di Horong Abraham. Kauten harap, kauten rindu, dan kauten selalu mendoakan semua adik-adik Horong Abraham itu anak-anak yang baik, anak-anak yang takut dan mau dengar-dengaran sama Tuhan Yesus, sama Papa. Rajin berdoa, tidak pernah lupa sekalipun berdoa, dan juga membaca firman Tuhan setiap hari. Siapa di sini yang masih rajin saat teduh bersama keluarganya, baca firman Tuhan, baca Alkitab, dan berdoa? Kauten harap semua anak-anak Horong Abraham yang di rumah angkat tangan semua, membuktikan kalau kalian benar-benar sayang sama Tuhan Yesus. Nah, kali ini Kauten mau menceritakan apa sih berdoa itu, gimana sih berdoa itu. Berdoa itu yang pertama adalah kita suka berdoa, kita suka mendengar orang-orang itu berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk mengawali sebuah doa. Di dalam kalimat itu adalah bukti bahwa kita sebagai manusia ini percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita. Dan dalam berdoa ada sikap berdoa yang baik dan benar. Seperti apa adik-adik? Iya betul, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Itu adalah cara kita menghormati Tuhan Yesus. Cara kita benar-benar sungguh-sungguh tulus datang kepada Tuhan dengan sopan, dengan baik, mau berbicara sama Tuhan. Nah, kita aja ketemu sama guru di sekolah, atau ketemu sama opung, nanguda, abang, kakak, itu pasti kita dengan baik dan sopan. Nah, begitu juga kita mau ketemu sama Tuhan Yesus, kita harus baik dan sopan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, gak boleh ngintip-ngintip, itu tadinya gak sopan. Nah, Kauten mau kita itu berdoa menggunakan apa adik-adik? Tangan kita tinggal lipat tangan. Enak banget deh jadi orang Kristen itu, enak banget adik-adik. Berbicara ketemu sama Tuhan itu cuma cari tempat sepi, mau di kamar, kita tinggal lipat tangan, tutup mata. Berbeda dengan rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara kita yang lain yang harus ada ritual-ritual tertentu yang ketika mereka harus berdoa. Tuhannya sama, Tuhan itu cuma satu, cuma cara kita saja yang berbeda dalam beribadah dan juga berdoa. Nah, kita punya tangan ketika berdoa begini kan ya adik-adik ya. Tangan kita punya berapa jari? 5 jari. Nah, kita coba semuanya tangannya kayak gini. 5, jarinya ada 5. Yang pertama jempol. Jempol ini biasa kita gunakan untuk memuji seseorang, memuji mama ketika masakannya enak, mama masakannya enak, atau memuji papa keren banget, atau memuji teman kita, ih kamu hebat. Nah, gitu juga jempol ini kita gunakan untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus hebat. Ketika ada nyanyikan Tuhan Yesus baik, ya kan? Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus
berkuasa atas segala-galanya. Yang kedua jari telunjuk ini untuk menunjuk di atas. Tunjuk ke atas artinya itu kita mengucapkan terima kasih. Dalam doa kita selalu mengucap syukur, mengucap terima kasih atas setiap segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang Tuhan sudah lakukan kepada kehidupan kakak Oten, kepada kehidupan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat, kita harus selalu bersyukur. Mau apapun yang Tuhan berikan, kesehatan, kesakitan, orang tua, suka, duka, kita harus mengucap syukur. Jari tengah ini adalah jari yang paling tinggi dari semuanya. Ini mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus yang sudah dipaku tinggi di kayu salib untuk menebus dosa Kaoten, menebus dosa adik-adik semuanya. Tuhan Yesus yang menanggung hukuman atas setiap dosa-dosa kita. Kita harus mengaku dosa kita. Kita harus sadar kalau ketika kita salah, kita minta ampun sama Tuhan. Ketika kita melawan mama papa, kita harus minta maaf sama mama papa. Dan kita minta maaf juga sama Tuhan Yesus kalau kita sudah melakukan kesalahan atau dosa pada saat itu. Jari manis. Jari manis. Oh ya, tadi masih tentang pengampunan dosa. Dan percayalah ketika kita mengaku dosa, ketika kita sudah minta maaf, minta ampun sama Tuhan, Tuhan Yesus dengan sukacita akan memaafkan kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi jangan diulang lagi. Jari manis, biasanya orang yang sudah menikah ada cincin di jari ini. Ini adalah tanda hubungan manis dengan orang lain, mengingatkan kita supaya kita mendoakan orang-orang di sekitar kita, mendoakan mama papa, mendoakan teman-teman kita di sekolah atau di sekolah minggu yang sedang sakit, yang sedang kedukaan, yang sedang kesulitan. Kita diingatkan Tuhan untuk mempunyai hubungan manis, hubungan yang baik dengan orang lain. Jari kelingking ini adalah jari yang paling kecil, melambangkan diri kita sendiri. Dalam berdoa, kita mencurahkan isi hati kita, segala keinginan kita kepada Tuhan. Kita sadar kalau kita ini tidak ada apa-apanya ketika kita tanpa Tuhan Yesus. Ketika kita hidup berjalan melakukan sesuatu tanpa Tuhan Yesus, kita ini sangat kecil adik-adik di mata Tuhan Yesus. Jadi kita tidak boleh sombong, harus selalu rendah hati, tidak boleh besar kepala, tidak boleh angkuh, tidak boleh punya sifat-sifat yang tidak baik. Kita harus selalu rendah hati, sopan, baik, senyum, ramah kepada siapapun saja. Nah, itulah adik-adik, kenapa sih kita harus berdoa kayak gini? Karena 5 jari kita ini mengingatkan kita akan 5 hal tersebut. Ada yang bisa ngulang nggak? Ada yang hafal nggak? Yuk coba sama-sama. Jempol mengingatkan kita untuk selalu memuji Tuhan. Telunjuk mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jari tengah mengingatkan kita untuk kita selalu mengaku dosa. Kita ini manusia yang penuh dosa dan selalu harus minta ampun sama Tuhan dan tidak mengulanginya lagi, tidak melakukan dosa lagi. Jari manis mengingatkan kita untuk berdoa untuk orang lain, mengingatkan kita harus selalu mempunyai hubungan yang manis, hubungan yang baik dengan orang lain. Dan jari kelingking berdoa untuk diri sendiri, mengingatkan kita kalau kita ini kecil adik-adik di mata Tuhan. Jadi tidak boleh sombong karena Tuhan Yesus yang besar, yang memiliki segala sesuatunya di muka bumi ini. Bumi dan langit punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja nggak sombong. Kenapa kita harus sombong? Kita nggak ada apa-apanya, kita nggak punya apa-apa adik-adik. Dibandingkan dengan Tuhan Yesus punya segalanya. Dan Tuhan Yesus rendah hati. Dan kita harus mengikuti sifat tersebut. Nggak boleh sombong. Walaupun kalian pintar, kalian punya segalanya, kalian tidak boleh sombong. Harus tetap rendah hati. Jadi ada 5 hal yang dapat kita ingat ketika kita melihat jari kita. Jadi
Tiap hari kita lihat jari kita nih. Masa ada sih alasan kita, aduh Kak Oten aku lupa berdoa. Wah, gimana tuh kalau masih ada yang lupa berdoa? Nggak boleh ya, semoga tidak ada yang lupa berdoa. Di Horong Abraham semuanya baik-baik, hebat-hebat, sopan-sopan. Amin. Tuhan Yesus senang ketika anak-anak Tuhan berdoa, datang berdoa kepada Tuhan Yesus dan rajin baca firman Tuhan. Dan ketika kita meminta sesuatu, ketika kita mengharapkan sesuatu, mengandalkan Tuhan, ketika kita meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan Yesus dengan sangat sukacita, dengan senang hati menyambut anak-anaknya, menyambut kita dengan sukacita. Minta apa sama Tuhan? Bilang sama Tuhan, minta ampun. Tuhan akan dengan sukacita juga memaafkan, mengampuni kita adik-adik. Amin. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Dan Kak Oten mau tugasnya adalah, Kak Oten mau ini deh. Udah lama gak dengar suara adik-adik. Kak Oten mau kalian bernyanyi pakai musiknya dari YouTube. Dan handphonenya ditidurin ya, jangan berdiri, handphonenya ditidurin. Kalian bernyanyi lagu apa saja kesukaan kalian, lagu sekolah minggu, tentunya lagu gereja kesukaan kalian yang mencerminkan kalian itu sukacita ketika kalian itu berdoa, ketika kalian menyembah Tuhan, ketika kalian membaca firman Tuhan, ketika kalian dekat dengan Tuhan, kalian itu sukacita. Lagu apa saja yang mencerminkan kalian itu senang menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Jangan pernah lupa untuk selalu berdoa, untuk selalu berbicara sama Tuhan. Oke adik-adik, yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada hari ini Tuhan masih memberkati kami dalam firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus selalu hadir di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami. Tuhan Yesus selalu hadir di dalam hati kami, selalu mengingatkan kami untuk tak putus-putusnya untuk selalu berdoa, berbicara sama Tuhan. Terimalah kami Tuhan ketika kami berdoa dan datang kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa ketika kami berdoa, ketika kami melakukan kesalahan, ketika kami berdosa. Tuhan Yesus ampuni kami, supaya berkat Tuhan tidak terhalang oleh karena dosa-dosa kami yang banyak itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Bapa kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, yuk kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa ditransfer atau pakai QR yang ada di hadapan adik-adik, atau bisa dimasukkan ke dalam amplop diberikan kepada sintua sektor masing-masing. Yuk kita kumpulkan persembahan dengan sukacita sambil mengangkat lagu pujian yang tadi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, sebelum kita tutup dalam doa, Kak Oten mau kita nonton video yang satu ini. Komik Alkitab Anak Junior. Berdoa seperti Yesus. Sumber dari
Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Di Alkitab tertulis bahwa Tuhan Yesus suka berdoa, yaitu berbicara dengan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus suka berdoa sendirian dan juga suka berdoa ketika di antara orang banyak. Tuhan Yesus suka berdoa dan mengajak murid-murid untuk berdoa bersama. Ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus bisa melakukannya dengan kaki berlutut. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus bisa melakukannya dengan berdiri dan membuka tangan. Ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus bisa melakukannya dengan duduk. Tuhan Yesus punya waktu saat teduh berdoa di pagi hari dan siang serta malam hari. Tuhan Yesus suka berdoa ketika sebelum makan dan mengucap syukur setelah makan. Tuhan Yesus juga berdoa ketika sedang sedih melihat orang-orang yang tidak suka padanya. Ketika malam sebelum ditangkap pun, Tuhan Yesus menyediakan waktunya untuk berdoa. Tuhan Yesus suka berdoa setiap waktu. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan, berdoalah setiap waktu. Efesus pasal 6 ayat 18. Nah, adik-adik, yuk kita mau tutup ibadah kita. Video tadi mengingatkan kalau Tuhan Yesus saja selalu ingat untuk berdoa. Lagi kita harus selalu ingat untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada hari ini kami masih bisa beribadah bersekolah minggu bersama Tuhan, walaupun melalui virtual, melalui online. Tuhan Yesus, kami masih ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kiranya Tuhan Yesus menerima ibadah kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus juga menerima persembahan kami yang sedikit ini Bapa. Kiranya persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan akan berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya berkali-kali lipat. Berkati selalu kami Tuhan, kehidupan kami, masa depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan kedua orang tua kami, orang-orang yang kami kasih, seluruh keluarga kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjagai, melindungi, memberikan kesehatan, umur panjang, dan juga kebahagiaan, rezeki yang berkelimpahan Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu.
dan bantu kami Tuhan untuk selalu hidup baik, hidup benar, sehingga kami tidak berdosa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin adik-adik. Terima kasih adik-adik yang sudah beribadah. Ditunggu tugasnya di grup orang masing-masing, di grup orang Abraham. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Salam keluarga di rumah. Dadah.